Baik, ya baik. Untuk kasus 3 yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, coachnya adalah Pak Hafiz, dan pengamatnya adalah Ibu Angel. Kita mulai saja Pak Hafiz. Oke Bu, ya silakan. Selamat pagi Pak Hafiz. Bagaimana Baik. kabarnya hari ini Pak? Oke, selamat pagi Bu Ria. Saya baik-baik saja Bu. Yakin baik Pak. Beberapa hari ini saya perhatikan Bapak itu selalu murung dan juga kurang bersemangat Pak. Kira-kira ada apa? Maaf kalau saya salah Ya, menilai Pak. ya, begitulah Bu. Memang sebenarnya saya butuh teman Bu. Eh, Mau berbagi sih Bu. Saya akhir-akhir ini punya persoalan yang saya hadapi Bu. Ya, baik. Tentu saja Pak. Saya siap membantu Bapak menjadi teman sharing Bapak. Oh ya Pak, kira-kira apa yang saya bisa bantu Pak? Aduh, pertama-tama terima kasih ya Bu sudah berkenan membantu saya, mau mendengarkan saya, kemudian ingin tahu solusi. Gini Bu, saya ingin cari solusi yang baik Bu terkait masalah yang saya hadapi Bu. Baik Pak. Coba sekarang Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan saat ini. Aduh, begini Bu ya, saya baru saja mendapat teguran Bu dari kepala sekolah. Eh, Katanya dia menerima laporan dari pengawas Bu. Ibu ingat kan eh, berapa hari lalu saya ada supervisi di kelas Bu. Oh, iya Pak, saya ingat Pak. Bolehkah saya mengetahui lebih dalam tentang masalah ini Pak? Jadi begini Bu, saat supervisi itu di kelas oleh pengawas, eh, kemudian tadi ini saya mendapat teguran Bu bahwa kepala sekolah menerima laporan dari Bapak pengawas. Katanya saat supervisi itu Bapak pengawas itu keberatan dengan cara mengajar saya dan dia katakan saya kurang profesional Bu. Saya mengajar dengan katanya saya tidak menggunakan buku dalam pembelajaran. Begitu Bu. Oh, apakah Bapak sudah coba menjelaskan apa yang Bapak maksud kepada pengawas tersebut? Sudah sih Bu, saya berusaha keras. Kemudian membuat mungkin pemahaman pengawas tersebut atau bagaimana saya juga tidak paham ya Bu ya. Saya menyampaikan bahwa Pak, saya waktu itu tidak menggunakan buku, tetapi saya tetap mengacu pada kurikulum loh Pak. Tapi sepertinya pengawas tersinggung Bu dengan laporan saya sehingga hari ini saya dipanggil Bu dari kepala sekolah. Gimana ini Bu ya? Oke, baik Pak. Sekarang saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Kira-kira setelah coaching ini nanti Bapak, apa yang ingin Bapak capai dari diskusi kita hari ini? Kayak gini loh Bu, saya menginginkan setidaknya saya itu bisa langsung dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak itu harus bisa mengerti saya bahwa yang saya lakukan itu uh, tidak di luar dari kurikulum. Meskipun saya menggunakan buku, tidak menggunakan buku teks, tapi saya kan menggunakan buku referensi lain Bu. Saya menggunakan IT dan alat peraga yang lain. Tapi jika paparan saya tidak diterima oleh pengawas, setidaknya Bapak Kepala Sekolah dapat memahami, kemudian memberi solusi lah kepada saya agar pengawasnya memahami posisi saya sebenarnya. Jujur, saya merasa tidak adil loh Bu. Oke, baik Pak. Ada benarnya juga. Tapi Pak, menurut Bapak, seberapa tidak adilkah pengawas itu terhadap Bapak? Begini ya Bu ya, memang RPP yang saya gunakan kan di dalam situ sudah tertulis semuanya Bu, mulai dari uh, metode pembelajaran saya, kemudian media-media yang saya gunakan, tetapi mungkin permasalahannya Ibu ya, karena saya tidak menggunakan buku pada saat supervisi tersebut, sehingga
saya dilaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah loh Bu. Oke, baik Pak. Apa ada hal lain Pak yang mau disampaikan? Saya rasa tidak ada Bu, saya cuman kecewa saja. Masa hal seperti itu harus jadi catatan kepala sekolah. Kan saya jadi tidak enakan sama Bapak Kepala Sekolah Bu. Apalagi kepala sekolahnya kenal baik dengan saya Bu. Ya, baik kalau begitu. Jadi, dari hal-hal yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira solusi apa yang Bapak pikirkan saat ini? Gini ya Bu ya, menurut saya solusinya saya nanti eh, mengambil sumber-sumber lain deh, alat-alat bantu atau menggunakan buku-buku itu. Tidak meninggalkan buku lah kalau dalam nanti untuk kedepannya, untuk pengembangan pembelajaran saya nanti. Kemudian sehingga nanti evaluasi kepada peserta didik itu disesuaikan dengan metode yang saya ajarkan. Atau mungkin ini kesalahan saya juga ya Bu ya, untuk bisa saya perbaiki. Tapi setelah ini nanti saya maunya Ibu bertemu langsung dengan Bapak pimpinan kita untuk bisa saya jelaskan hal yang sebenarnya. Kemudian nanti dari situ mungkin bisa sharing lah tentang bagaimana menyelaraskan buku dari sumber-sumber lainnya Bu ya, agar kepercayaan Bapak Kepala Sekolah kepada saya kembali baik. Kemudian kan ini sudah bukan masalah saya saja ya Bu ya, karena sudah melibatkan kepala sekolah, jadi tidak enak juga sama pengawasnya. Sehingga nanti hubungannya Bapak Kepala Sekolah terjaga, kita semua juga terjaga. Oke, bagus sekali Pak. Kira-kira dari pembahasan Bapak tadi, apa yang akan Bapak lakukan? Yang saya mau seperti ini Bu, saya maunya memperbaiki cara mengajar saya Bu, dengan menggunakan teks sebagai sumber belajar dan juga sumber-sumber belajar lain selain buku itu tadi yang tadi saya sudah sebutkan. Dan saya mau Bu bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk meminta maaf atas apa yang telah saya lakukan, dan saya akan berjanji untuk menerima masukan dari Bapak Pengawas ataupun dari Bapak Kepala Sekolah deh Bu, untuk memperbaiki cara mengajar saya ke depannya. Luar biasa sekali Pak Hafiz. Semoga apa yang Bapak usahakan dapat membawa hasil yang baik Pak, dalam didik generasi terus bangsa. Aduh Ibu, terima kasih ya Bu ya, sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah sharing dengan saya. Jujur ya Bu, saya hari ini lega sekali loh Bu. Berapa hari ini saya kayak bingung mau ceritakan kepada siapa persoalan saya hadapi. Sekali lagi Bu Ria, terima kasih banyak ya Bu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Selamat pagi dan tetap semangat Pak Hafiz. Selamat pagi Bu, terima kasih ya Bu ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ria dan Pak Hafiz yang telah melakukan praktikum coaching. Baik, saya di sini berperan sebagai pengamat. Yang saya lihat tadi dari praktik yang dilakukan oleh Ibu Ria dan Pak Hafiz sudah sangat luar biasa dan sudah menunjukkan terkait konsep coaching yang menunjukkan langkah-langkah tirta. Nah, mulai dari tujuan umumnya, kemudian identifikasi masalah sudah bagus sekali, di mana Ibu Ria menanyakan hal-hal apa saja yang mungkin menjadi kendala dari Pak Hafiz. Kemudian rencana aksinya. Kemudian Ibu Ria menanyakan kira-kira rencana aksi untuk sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh Pak Hafiz itu bagaimana. Kemudian bagian terakhir tadi Ibu Ria menanyakan terkait tanggung jawab, bagaimana Pak Hafiz bisa melakukan aksinya itu sebagai bentuk dari tanggung jawab terhadap masalah yang sedang diamatinya. Demikian Ibu, saya kembalikan kepada Ibu selaku fasilitator. Selamat malam. Aplaus buat kelompok B3. Luar biasa ya. Dari kasus pertama dan ketiga ini saya yakin Bapak Ibu sudah semakin paham, sudah semakin terlatih, sudah semakin terbiasa menghadapi kegiatan coaching ini Bapak Ibu.
Mungkin dari sini Bapak Ibu saya akan memberikan pemantapan ya, sebenarnya kalau nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan materi khusus bersama instruktur berkaitan dengan coaching. Cuman waktunya nanti akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada di LMS. Ini hanya memberikan atau mengingatkan kembali ya Bapak Ibu bahwa kegiatan coaching ini merupakan kegiatan yang menjadi keterampilan yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu semuanya. Apakah di layar Bapak Ibu sudah